Abdul Manan yang berusia 69 tahun, satu di antara 6 orang korban tewas kecelakaan maut minibus Elf menabrak truk bermuatan bata ringan di Tol Solo Ngawi KM 497800 pada Sabtu 13 Juli 2024 dini hari, merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya. Selain sebagai pimpinan Yayasan Islam tersebut, kakek dua cucu itu juga merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai sosok penting di organisasi keislamannya Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Sosok Abdul Manan, 69 tahun, satu di antara 6 orang korban tewas kecelakaan maut minibus Elf menabrak truk bermuatan bata ringan di Tol Solongawi KM 497800 pada Sabtu 13 Juli dini hari merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Darul Falah Kota Surabaya. Selain sebagai pimpinan yayasan Islam tersebut, kakek dua cucu itu juga merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai sosok penting di organisasi keislaman yang ada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Menurut istrinya, Lulu Masliha, 66 tahun, sang suami juga menjabat sebagai Ketua Rois Surya, NU Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya selama 6 periode atau selama 30 tahun. Kemudian Abdul Manan juga diketahui menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dan selain itu, Abdul Manan juga dikenal aktif dalam membina beberapa kegiatan keagamaan yang ada di tengah masyarakat Surabaya kawasan utara. Mulai dari menjadi khotib sekaligus imam sholat Jumat di hampir seluruh masjid kawasan Surabaya Utara secara bergiliran, kemudian memandu istiqosah setiap selesai menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Utama Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya yang berlokasi di kompleks belakang rumahnya. Dan kesaksian mengenai sosok Abdul Manan ini juga diungkap oleh anak keempat dari Abdul Manan yang bernama Firdausatun Nikmah, 31 tahun. Bahasanya Abdul Manan dikenal sebagai sosok ayah yang terkadang bisa tegas mendidik anaknya dan terkadang juga bisa begitu humoris untuk mengayomi atau mengasuh anak-anaknya. Firdaus Satun mengaku bahasanya ayahandanya itu sangat menyayangi dirinya sebagai anak perempuan terakhir dalam 6 bersaudara dan selalu menganggap dirinya sebagai anak kecil sejak dahulu kala hingga sampai saat ini atau terakhir sebelum terlibat kecelakaan. Bahkan saat Firdaus Satun meminta apapun yang diinginkannya, ayahandanya itu akan cenderung selalu akan mengabulkan apa yang diminta Firdaus Satun dan pola pengasuhan semacam itu tidak diberikan secara umum kepada kakak-kakaknya atau saudara kandungnya yang lain. Mengapa demikian? Ternyata Firdaus Satun menyebutkan bahasanya ayahandanya itu semacam memiliki hutang budi kepada sosok dari anaknya itu. Bahasanya saat Firdausatun dulu dilahirkan, eh, Abdul Manan dalam keadaan sakit dan belum bisa atau tidak bisa mendampingi istrinya ketika sedang melahirkan Firdausatun kala itu. Kemudian selain Abdul Manan, bahasanya 4 orang korban tewas dalam kecelakaan itu adalah anak, menantu, dan 2 cucunya. Yakni anak kandungnya yang keenam dari Abdul Manan yang bernama Ahmad Raufi Huzen, 26 tahun. Kemudian 2 orang cucunya berinisial AM, berusia 9 bulan, dan AMF berusia 4 tahun. Dan kemudian menantunya yang bernama Rifatul Fatati, 26 tahun. Sedangkan untuk korban tewas lainnya bernama Ahmad Fendi Gozali, 20 tahun, 24 tahun, merupakan kru minibus Elf yang bertugas sebagai mandu wisata yang saat itu kendaraannya disewa oleh rombongan dari yayasan tersebut. Kemudian sekadar diketahui, dikutip dari kompas.com, bahasanya Elf penumpang 22 orang tersebut bertabrakan dengan truk bermuatan bata ringan di Tol Solongawi pada hari Sabtu dini hari kemarin dan akibatnya 6 orang penumpang meninggal dunia dan 14 orang lainnya terluka. Kemudian Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi mengatakan bahwasanya berdasarkan hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian bukan penyebab kecelakaan maut tersebut ditengarai oleh 2 kemungkinan, yakni antara sopir mengantuk ataupun kondisi kendaraan yang overkapasitas. Kemudian Petrus menerangkan kronologi singkatnya, yakni kronologi kecelakaan tersebut pada saat minibus Elf tersebut maju dari arah timur, arah Surabaya untuk menuju ke arah Yogyakarta untuk melakukan aktivitas liburan dan sekitar pukul 04.00 Elf menabrak truk yang berjalan searah di ruas tol tersebut dan terjadi kecelakaan maut itu. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait.
Kemarin sempat tak paksa, ibu ngapain nggak ikut? Dia refreshing, enggak, sampean sendirian di sini. Karena di sini tuh ada belakang itu kan ada kakak, sama ada yang tukang bersih-bersih biasanya. Nah itu kebetulan yang tukang bersih-bersih itu mau nganterin anaknya ke pondok. Jadi akhirnya hari ini kan nggak ada orang siapa-siapa. Kalau misalnya saya ditinggal, saya tuh sendirian dengan leluas sampai belakang gitu loh. Ibu nggak tega, terus sama keadaan ibu juga nggak memungkinkan untuk ikut gitu. Berarti ngalahi gitu. Nanti kan pengurus cabang, jadi dari sana tuh ke kantor FU Surabaya gitu loh, dari pemberitahuan. Jadi keluarga belum beritahu. Oh, jadi yang ngabar itu dari pengurus NU nggih, daerah sana nggih. Terus ke NU Surabaya, terus ke jenengan. Ya, terus ke disebar ke wilayah sini. Dia kan sebagai Surya NU juga. Tapi dia itu Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.